Shalom kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati peristiwa di mana Yesus mati di kayu salib. Mari kita lihat teks yang sudah disediakan di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sehingga 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sehingga 30. Sebelum kita lebih dalam mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu saat ini. Amin. Mari kita sama-sama merenungkan teks Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sehingga 30. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh dengan asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia pasti akan mati. Dan dengan kematiannya, memang segala sesuatu telah selesai. Kehausan adalah salah satu dari penderitaannya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelum atau dari Injil-Injil yang lain, dia dicambuk, dia berdarah, dan dia berada di kayu salib selama 6 jam. Yesus berkata, "Aku haus," tetapi mereka memberikan kepada Yesus anggur asam untuk diminumkan. Nah, dengan demikian Mazmur 69 ayat 22 berkata, "Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam." Ini kedua kali kita membaca bahwa dia haus. Di dalam pasal 4, Yesus yang menawarkan air hidup, dan kini dia telah menjadi haus dan minum anggur asam. Kemudian dia meninggal supaya genaplah yang dinubuatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puncak pengorbanan Yesus terjadi pada penyaliban. Semua orang pada zaman itu tahu bahwa itulah hukuman yang paling mengerikan dan paling menyiksakan. Tetapi apa yang terjadi pada diri Yesus telah direncanakan oleh Bapa dan dinubuatkan oleh para nabi. Yesus datang untuk melaksanakan misi dari Bapa sekaligus menggenapi nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Untuk itu, Yesus rela menderita dan mati di kayu salib. Kita melihat peristiwa ini. Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Ini nyata bahwa Yesus mati bukan karena tangan manusia. Ia mati karena tunduk pada kehendak Allah yang menginginkan dia menjadi korban penebus dosa. Yesus benar-benar mati sebagai manusia sejati demi menyelamatkan manusia. Mari kita renungkan. Yesus mau menanggung penderitaan secara fisik dan sangat menyakitkan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mengikut Tuhan, mau senang-senang saja, hanya mau sukacita, atau hanya mau terima berkat? Ingatlah bahwa mengikut Yesus berarti kita juga harus memikul salibnya. Kita harus berani menderita karena Yesus, yaitu hidup kita, iman kita tetap di dalam Tuhan. Menderita karena Yesus harusnya membuat kita maju dalam iman dan bukannya kita mundur. Saudara, Yesus mati karena dosa manusia, karena dosa kita. Dosa-dosa kita lah yang Yesus tanggung di kayu salib, yaitu melalui kematian Yesus kita beroleh jalan keselamatan
dan rencana Allah digenapi. Respon kita melalui pengorbanan Yesus ini tiada lain yang lebih tepat selain memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Setelah itu, mintalah Dia bertakhta dalam kehidupan saudara dan jadikan Dia Tuhan yang menguasai hidup saudara. Saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan beberapa persoalan ini. Yang pertama, apakah tindakan kita untuk meresponi pengorbanan Yesus ini? Kedua, sudahkah kita mengizinkan Tuhan untuk bertakhta di dalam hati kita? Ketiga, sudahkah kita bertaubat dari segala dosa yang kita lakukan? Kematian Yesus merupakan suatu pengorbanan yang sangat luar biasa. Semuanya ini karena dosa kita dan karena kasih Tuhan. Dia ingin supaya kita memperolehi jalan keselamatan. Marilah kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya dan minta supaya Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Lepaskanlah kami dari segala dosa yang mengikat kami dan ajari kami Bapa supaya kami mau taat kepada Engkau dan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua.